Halo teman-teman Tipoders semua, welcome to another episode of Tipod Podcast. Hari ini kita ditemani dengan bintang tamu yang sangat spesial dan berprestasi, Ci Vanessa Jovana. Biasa dipanggil apa, Ci? Biasa aku dipanggil VJ. Oh, biasa dipanggil Ci VJ ya. Kalian pasti bisa tebak kan hari ini kita mau ngapain. Jadi hari ini kita mau bahas topik Dare to Say No. Jadi gimana, Ci, hari ini kabarnya? Baik banget, puji Tuhan. Sehat-sehat. Kalian gimana? Agak gugup sih, tapi nggak apa-apa lah. Aman lah ya. By the way guys, ini my first time juga ya jadi host di podcast Tipod ini. Dan ini first time-nya Ci VJ juga First time banget. Oh, first time. Oke. Jadi kita mulai ya, Ci. Boleh. Oke. Jadi menurut pandangan Ci VJ sendiri, orang people pleaser tuh gimana sih, Ci? People pleaser itu ngomongin tentang aku sendiri sih. Oke. Karena Oke. aku sendiri itu dari dulu itu paling kebiasaan untuk kayak ngelakuin sesuatu hanya karena orang lain minta. Oke. Iya, karena dulu itu misalnya ada contoh simple ya. Misalnya dari aku pas dulu SD, aku tuh selalu les banyak banget tuh. Les banyak banget gitu. Itu semua tuh bukan karena aku mau, tapi karena memang diminta untuk les sebanyak itu. Nah, jadi dari sana itu aku sering banget kayak ngelakuin sesuatu berdasarkan apa yang diminta oleh orang lain. Nah, mungkin kita ngomong dalam konteks organisasi gitu ya. Menurut aku tuh people pleaser di organisasi itu sesimpel pas kita disuruh A misalnya, kita tuh langsung kayak oke, yes. Pokoknya kita benar-benar tipikal orang yang nggak bisa say no, nggak bisa nolak pokoknya. Nah itu sih mungkin yang aku nangkep ya dari people pleaser. Jadi dulu waktu pas Ci VJ ngeles dan lain-lain, itu Ci VJ enjoy nggak pas lesnya? Sejujurnya ada beberapa yang aku enjoy, karena kayak kalau aku nggak les, aku nggak akan tahu ternyata oh aku suka. Tapi ada beberapa yang pastinya kita nggak cocok. Mungkin beberapa, aku kasih contoh ya. Beberapa yang aku suka dulu itu kayak les Sakamoto, kamu tahu? Kayak, Enggak sih. Oh enggak, itu kayak les matematika gitu. Menurut aku itu pretty fun, karena itu Oke. kita kayak solving problem gitu. Tapi ada satu yang aku tahu sampai hari ini aku nggak suka adalah bahasa Mandarin. Nah itu Oke. nggak suka tuh. Tapi aku tetap mau nggak mau harus les. Oke, terus menurut Ci Vanessa sendiri, buat orang-orang people pleaser ada nggak sih kelebihannya? Kelebihan mungkin kayak yang aku kayak kasih sampel tadi ya, kayak ternyata dari aku les aku sadar aku sukanya matematika, dan dari sana aku tahu aku nggak suka Mandarin. Karena gini, kayak kalau misalnya kita people pleaser gitu ya, orang suruh kita ngapain kita say yes, kita tahu tuh kita cocok atau enggak. Mungkin dari sana sih, karena kalau misalnya aku nggak disuruh aku nggak akan ngelakuin, bahkan kita mungkin nggak akan tahu sampai hari ini gitu sih. Terus kan pasti kelebihan ada kekurangannya dong, Ci. Yes. Menurut Ci VJ sendiri, ada nggak sih kekurangan dari orang-orang people pleaser? Kekurangannya adalah mungkin ya, just maybe gitu ya. Oke. Kalau dari aku itu kita jadi kurang happy, I would say, especially kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang kita nggak enjoy gitu. Jadi kayak kita ngelakuin sesuatu jadi terpaksa, kita nggak enjoy, dan pada akhirnya bisa dibilang kita cuma wasting time sih. Mungkin itu sih satu kekurangan ya dari aku ya. Terus buat Ci VJ sendiri, kan aku dengar-dengar Ci VJ udah banyak berorganisasi ya, dan juga ada pengalaman jadi ambassador juga, terus juga part of ISMA 2022 ya. Ci VJ sendiri ada nggak pengalaman menjadi orang people pleaser? Mungkin selama proses itu ya, organisasi dan lain sebagainya ya, banyak sih jujur ya. Karena kayak let's say kita mulai dari organisasi dulu. Aku tuh dulu presiden BEM gitu ya. Sebagai presiden kita kan pasti jadi image dari organisasi itu gitu. Nah dari sana tuh aku takut banget kayak kalau misalnya aku menyinggung orang lain, atau mungkin aku bikin orang jadi nggak suka sama aku, organisasi aku yang nanti jelek namanya. Nah jadi dari sana tuh aku jadi kayak sering kayak wah kalau misalnya belum disuruh apa-apa aku harus yes nih, pokoknya kayak bagaimana caranya tuh aku harus bisa untuk make sure bahwa everyone itu tidak memandang sebelah mata dan lain sebagainya. Nah jadi dari sana mungkin pressure jadi seorang leader juga gitu ya, karena kita membawa nama organisasi, jadinya aku makin lama tuh makin kebentuk gitu people pleaser-nya. So yes, it's definitely a yes. Mungkin satu lagi pengalaman aku pas di ISMA, itu kan aku kemarin itu ada 25 orang termasuk aku sendiri, dan aku the only Medanese yang ada di sana. Jadi aku benar-benar nggak kenal siapa-siapa, dan aku tuh kemarin ditunjuk jadi co-student representative, itu kayak wakil student representative gitu deh gitu intinya. Nah dari sana tuh aku harus dong deket dengan semua orang, yang nggak sih, kayak aku harus mengayomi everyone gitu. Nah itu susah tuh, karena kenapa, aku nggak kenal siapa-siapa, kebanyakan mereka tuh dari kampus lain, dari kota lain. Jadi kayak rasanya tuh aku harus disukai banyak orang gitu loh, baru aku bisa beradaptasi di sana. Jadi dari sana tuh aku sering banget kayak kalau bisa disuruh ini dan itu, aku tuh jadi kayak yes aku harus bisa nih, aku harus pokoknya aku
harus nurutin deh, nah kayak gitu. Aku itu sih mungkin pengalaman dari aku. Oh berarti bisa dibilang juga people pleaser Cici itu terbentuk dari peer pressure juga ya? Pressure, yes, besar sih pressure-nya. Oke. Terus kan Ci Vanessa sendiri udah pasti berpengalaman dong dengan orang-orang yang people pleaser juga. Gimana sih cara Ci Vanessa ini, maksudnya selama Ci Vanessa berpengalaman dengan orang-orang people pleaser, jadi tolong dong Ci kasih tips-tipsnya untuk orang-orang people pleaser, gimana sih untuk stop jadi people pleaser? Well, kalau misalnya stop jadi people pleaser, jujur susah banget ya. Kayak sampai hari ini tuh tetap pasti ada perasaan kayak pressure itu gitu untuk jadi seorang people pleaser gitu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu gitu ya. Yang satu hal yang aku sadari adalah kalau misalnya kita tetap try to kayak mencoba untuk memuasi semua orang gitu, kayak kita tuh coba untuk do everyone told us to do gitu, itu kayak kita nggak punya cukup waktu sih, jujur. Kayak first kita nggak ada waktu untuk diri sendiri gitu ya, dan kedua tuh kita membuang-buang waktu kita, especially ini kalau hal yang mungkin memang kita nggak sukai ya, kita membuang waktu kita tuh for nothing gitu. Jadi kita harus lebih sadar sih akan hal tersebut. Dan mungkin yang paling sulit dari semua itu adalah untuk nolak, ya nggak sih? Kayak pasti takut dong, karena jujur dari aku takut gak disukai orang, kayak langsung kayak oh dia tuh kemarin tuh pas aku suruh gini dia nggak mau, dia nolak, terus kayak jadi bahan gosip gitu kan, sering terjadi tuh, ya nggak sih? Pengalaman juga sih. Iya kan? Pengalaman juga. Iya, jadi itu sih, itu salah satu challenge terbesar adalah untuk say no. Tapi kembali lagi ya, kayak kalau misalnya kita mau say no, itu kita juga harus ada alasan yang valid. Kita bukan say no hanya karena untuk diri kita sendiri, tapi lebih juga ke bagaimana kita provide solusi buat mereka. Karena aku ada satu pemikiran gitu, kalau misalnya orang tuh kasih kita something to do, itu karena orang tuh percaya sama kita. Orang tuh percaya bahwa oh kita ternyata capable untuk melakukan hal tersebut. Nah jadi kadang itu aku jadi nggak mau ngecewain siapapun, karena orang tuh udah percaya sama aku, masa aku break their trust gitu ya nggak sih? Yes. Nah tapi di saat yang sama kita juga harus bisa kasih solusi, let's say kalau kita nggak jadi. Contoh nih, kayak kayak misalnya aku diminta untuk ngerjain misalnya aku coba deh kamu desain PowerPoint gitu misalnya ya. Padahal di sini posisi aku itu sebenarnya bukan tugas aku gitu. Ada orang lain yang memang menurut aku lebih bisa untuk desain PowerPoint gitu misalnya ya. Nah, alangkah baiknya aku suggest gitu ya, kayak sorry nih mungkin aku nggak gitu cukup waktu, takutnya jadi terlalu mepet semuanya gitu kan, jangan gara-gara waktu aku kurang dan acaranya jadi kurang lancar, something like that. Mungkin kamu boleh deh coba approach si A gitu, karena si A ini juga bagus nih desainnya gitu, dan dia tuh bisa gitu loh, something like that. Mungkin boleh tanya dulu, something like that sih. Jadi kita nggak hanya kayak nggak bisa terus nggak ada solusi, nggak ada apa-apa, kan orang jadi pusing, ya nggak sih? Iya. Jadi kita juga kalau misalnya mau nolak atau apa, kita juga harus ada solusinya, jadi nggak langsung belak-belakan gitu aja. Bener, makanya kita harus bantu orang lain sih gitu, kayak mikirin juga solusinya gimana enaknya gitu, kayak suggest something lah. Ini juga aku dengar nih Ci, kan ada istilah people pleaser yang tadi Ci Vidi sendiri udah jelasin. Terus ada juga istilah people person itu Ci. Buat mereka-mereka yang kurang ngerti, Cici boleh tolong nggak jelasin? Mungkin aku bakal sharing dari pengertian aku ya. Mungkin kalau misalnya aku udah salah, mungkin correct me if I'm wrong gitu. Jadi kalau misalnya people pleaser, ya aku start dari people person dulu ya. People person itu setahu aku adalah orang-orang yang memang gampang gitu masuk dengan orang lain, kayak gampang join in dengan orang lain gitu, without effort gitu, kayak bener-bener ya memang dari sananya udah cocok sama orang lain, ya nggak sih? Tapi menurut aku people pleaser itu adalah orang-orang yang berusaha untuk kayak join in with others dengan cara ya udah mereka tuh senang sama aku karena aku contoh bisa disuruh-suruh, karena aku bisa ini dan itu. Mungkin sambil ada sih aku tangkep gitu. Iya, bisa dibilang juga kalau people person itu mereka itu orang-orang social butterflies ya. Jadi mereka tuh pasti dari dasarnya baik teman, dan juga buat people pleaser itu ya mereka berusaha untuk jadi social butterfly dengan cara diinjak mungkin juga ya. Ci Vidi sendiri ada pengalaman nggak jadi people pleaser itu di organisasi lah, atau misalnya pertemanan atau dimanapun aja? Sering banget kalau people pleaser ya, ini kita ngomonginnya ya kembali lagi karena dari dulu tuh aku sering banget memang selalu diminta dan dituntut untuk jadi yang kayak ngikut gitu. Ya memang aku ngerti kalau orang-orang tuh pasti mau yang terbaik buat kita gitu ya, tapi
karena dari dulu tuh kita diminta untuk kayak ini dan itu, jadi sampai saat ini tuh aku terbiasa dengan hal tersebut gitu. Jadi kayak dari dulu sampai sekarang tuh tetap kayak gitu sih, people pleaser. Terus kan ada experience jadi people pleaser juga. Menurut CVJ sendiri, CVJ itu orang yang people pleaser atau people person? Wow, tough question. Oke. Sejujurnya aku merasa kayak kadang tuh orang-orang tuh nyaman ngomong sama aku karena teman-teman aku tuh sering curhat sama aku gitu ya, kayak personally dan lain sebagainya. Tapi tuh jujur ini mungkin relate juga ke insecurity kita sendiri. Kayak kadang tuh aku merasa dia beneran nyaman gak ya sama aku gitu, kayak overthink tentang hal-hal seperti itu ini. Menggunakannya bisa dibilang gitu. Ya oke lah, bisa dibilang gitu juga sih. Tapi kayak kalau misalnya kita fokus ke people person gitu ya, kayak misalnya apakah memang semua orang benar-benar cocok sama aku atau cuman kayak atau kayak gimana ya, kayak gimana, orang mungkin cocok aja gitu ya, orang kayak oke, memang aku cocok sama kamu, tapi dari thinking aku gitu, mindset aku tuh kayak wah nih dia beneran suka nggak ya, atau kayak dia tuh sebenarnya nggak suka sama aku tapi dia pura-pura suka sama aku gitu, kayak ada kayak gini gitu. Jadi aku rasa aku lebih condong ke people pleaser sih, jujur. Oke. CVJ sendiri juga mungkin dong tolong kasih kata-kata ke teman-teman T4S kita semua buat orang-orang yang lagi masih ada dalam fase people pleaser dan mereka ingin keluar dari fase tersebut. Oke. Sebenarnya becoming people pleaser itu nggak salah menurut aku. Kayak it's okay untuk jadi people pleaser karena tetap ada pros and cons ya segala hal. Tapi jangan sampai itu merugikan diri kita sendiri. Misalnya dengan membuang-buang waktu kita akan hal yang memang menurut kita itu ya kurang menguntungkan gitu ya. Bukan menguntungkan sih, lebih ke kayak kurang bermanfaat, I would say. Something yang nggak kita enjoy, something yang nggak bisa bikin kita grow menurut aku. Especially kalau misalnya hal tersebut itu bisa didelegasikan. Mungkin bagi teman-teman yang mau masuk organisasi gitu, ini tuh penting banget ya. Karena di organisasi itu inget ya, kita itu nggak sendiri. Kita itu ada tim, kita itu rame-rame di organisasi. Teamwork itu penting di sini. Jadi kita juga harus bisa percaya ke teammate kita. Kalau misalnya kita dipercayakan untuk lakukan A, kita itu juga harus pahami potensi dari orang lain juga gitu. Supaya kita itu membantu diri kita sendiri dan juga membantu orang lain untuk grow gitu. Dan untuk teman-teman T4S semua yang mungkin merasa kalian adalah people pleaser, I just want you guys to remember that you guys are not alone. Orang-orang tuh pasti bakal datang buat bantuin kalian. Jadi tetap stay strong and be yourself. I think that's all for this video today. Thank you CVJ udah datang ke podcast kita hari ini, and thank you guys for watching. Don't forget to comment, share, like, and subscribe. Thank you guys. Bye bye.